Oke semuanya selamat pagi ya, welcome back di Ante Stone Channel, dan di video kali ini kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market ya, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 8 Desember 2025. Seperti biasa kita nggak cuma tentang membahas peluang market, tapi juga bagaimana mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi kepada pasar. Biasanya hari Senin itu volume perdagangan akan cenderung meningkat di sesi Asia, di sesi di sesi Australia, teman-teman. Biasanya volume akan meningkat, dan untuk hari ini, hari Senin, 8 Desember, kita akan dapat beberapa sentimen nih dari Jepang, China, sama Amerika Serikat. Jepang akan rilis data GDP. Rilis data ini penting banget ya. Saat ini kondisi Jepang kemungkinan lagi kontraksi. Jadi pertumbuhan ekspor mereka itu menurun dibandingkan dengan impornya. Jadi situasi secara makro sebenarnya kondisi Jepang ya bisa dibilang inflasinya stabil, tapi ya perekonomian mereka masih belum terlalu ngangkat, guys. Terus kalau dari Cina sendiri dia akan ada rilis data ekspor import. Nah, ini kalau kita lihat dari forecastnya sih kemungkinan akan meningkat. Jadi di sesi China ini bisa menjadi positif ya. Mungkin Indonesia juga akan terdampak karena Indonesia juga salah satu negara yang banyak ekspor ke Cina. Jadi bisa jadi yang trading di saham Indonesia hari ini bisa lihat sedikit positif. Kemudian Amerika Serikat akan ada rilis data factory order dan juga one year consumer inflation expectation. Ini mungkin berdampak sama inflasi ya teman-teman, dan indeks dolar juga akan bergerak pada perdagangan hari ini. Sementara situasi dari Bitcoin, kita masih expect Bitcoin masih bisa menguat secara jangka pendek ya. Target realistisnya 96 ribuan. Kalau bisa sedikit naik ke atas, harapannya bisa ke 100 ribu. Kemudian kalau kita lihat juga dari kondisi indeks dolar sebenarnya cukup mendukung karena indeks dolarnya ada pelemahan. Jika indeks dolar ini melemah, otomatis impact-nya akan positif ke Bitcoin, saham, dan juga komoditi lain seperti emas, gitu. Nanti kita akan bahas tentang chart-nya, teman-teman. Nah, di sini mau aku ulangi dulu ya, campaign dari Gate, teman-teman bisa ikutin. Ada total hadiah prize pool sampai dengan 750.000 token NES. Ini yang berpartisipasi sudah 935 user. Teman-teman bisa dapetin VIP eksklusif airdrop. Ya, kalau teman-teman ngikutin campaign-nya. Caranya gimana? Teman-teman punya dulu Exchange Gate. Kalau belum punya, bisa daftar lewat link yang ada di bio atau di kolom deskripsi. Ya, ini klik join now. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman bisa ikutin ini guys, Futures Trading Challenge ya. Untuk total akumulasinya itu adalah 1 juta USD buat ngikutin event ini, gitu. Kalau teman-teman nggak suka trading, kalian juga bisa staking, kalian punya USDT. Poolnya itu lumayan, rewardnya sampai 64,51% untuk teman-teman yang staking USDT kalian di Gate. Nanti aku juga sertakan linknya di kolom deskripsi. Campaign ini akan berakhir 2 hari ke depan ya, 2 hari 15 jam ke depan, gitu. Nanti informasinya ada di description video YouTube ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang berita-berita yang ada pada market. Yang pertama, Rusia saat ini akan segera meloloskan crypto rule, teman-teman. Atau bisa dibilang akan melonggarkan yang namanya aturan kripto. Saat ini Rusia bisa dibilang cukup ramah ya sama industri kripto. Kenapa? Karena regulasinya semakin bersahabat. Itu kelihatan banget kemarin beritanya dari miner Bitcoin itu sudah diizinkan tapi hanya di beberapa wilayah negara. Kemudian juga aturan mereka juga sudah memuat tentang pajak kripto yang mungkin akan dibebankan untuk mereka yang melakukan mining. Dan crypto exchange juga sudah pada masuk ya. Dan ini bisa menjadi adopsi yang bagus buat industri kripto ke depannya. Kenapa? Karena kalau semakin bagus regulasi di berbagai negara, maka adopsi dari warga mereka itu bisa beli kripto akan lebih besar, gitu. Jadi ekspektasi kita adalah ini akan bisa menjadi sentimen positif buat ke depannya. Lalu
dari anaknya Trump, guys. Kekayaan Eric Trump naik 10 kali lipat semenjak bapaknya jadi presiden Amerika Serikat. Ini tidak lepas daripada investasinya di beberapa perusahaan kripto termasuk WLD, dan juga dia membangun atau mungkin mengakuisisi sebuah perusahaan yang memang berfokus pada mining Bitcoin. Nah, ini kekayaan keluarganya terus meningkat. Jadi, dari data ini atau dari berita ini sebenarnya kita bisa belajar satu hal, bahwa selama Presiden Trump memerintah, Bitcoin itu akan mereka jaga, guys. Kenapa? Karena kalau Bitcoin sampai turun, ya kan, minat orang sama kripto turun, maka bisa dibilang kekayaan keluarga mereka juga bakalan tergerus. Gitu. Yang sejauh ini kita tahu, ya mereka masih punya banyak Bitcoin dan juga Ethereum. Ini yang harus teman-teman cermati, gitu. Dan kemarin kita juga sempat sedikit ulas ke teman-teman komunitas Telegram ya. Gimana sih kira-kira prediksi 2026? Ini guys, aku ambil dari AI ya, mengenai peluang Bitcoin di Juni 2026. Ini ada faktor game changernya, yaitu Kevin Hazard akan menggantikan Jerome Powell. Ya, Kevin Hazard ini dikenal sebagai salah satu tokoh yang dovish, ya, pro dovish, pro pemangkasan suku bunga, dan memiliki sejarah pro kripto, yang mana dia pernah menjadi penasihat dari Coinbase. Nah, ini salah satu proyeksi kita di tahun 2026, especially bulan Juni. Ya, Mei, Juni ekspektasi kita adalah ketika Jerome Powell sudah digulingkan dan digantikan dengan ketua SEC yang baru, ya, dengan beberapa historical jejaknya, rekam jejaknya yang memang cenderung pro terhadap penurunan suku bunga, kemudian juga industri kripto. Ekspektasi kita sih, kalaupun Bitcoin bear market, moga-moga bulan Juni atau Mei kita udah mulai start recovery. Gitu. Jadi kita melihat berita ini sebagai tanda Bitcoin akan recovery lebih cepat dibandingkan dengan seharusnya. Itu sih. Saya nggak bilang Bitcoin langsung bullish ya, tapi setidaknya yang namanya bear market bisa dibilang lebih cepat berakhirnya, gitu. Dan kita memulai dalam tren yang lebih baik ke depan. Nah, ini kondisi dari situasi altcoin sementara ini. Beberapa pada positif, teman-teman, beberapa yang lain altcoin masih negatif. Tapi overall bagi saya cukup aman lah ya untuk kondisi sekarang. Moga-moga nanti bisa di follow up dengan baik di sesi Asia. Terus ada berita yang lain juga, guys. Ketua SEC Paul Otkin mengatakan ia memperkirakan seluruh pasar keuangan Amerika Serikat akan bermigrasi ke infrastruktur blockchain dalam 2 tahun ke depan. Langkah selanjutnya adalah hadirnya aset digital dan juga digitalisasi, tokenisasi pasar yang akan membawa manfaat signifikan. Jadi masih akan didukung ya industri blockchain ke depan. Ini sebenarnya tidak langsung berfokus kepada kripto ya, tapi mereka menggunakan blockchain-nya itu, guys. Nah, tinggal nanti kita lihat nih kira-kira blockchain apa yang akan terlibat. Kemudian ini juga ada berita bagus, Federal Reserve Balance ya, Federal Reserve Balance Sheet. Jadi balance sheet ini bisa dibilang kondisi neraca keuangan dari Fed ya, dari Bank Sentral Amerika Serikat. Apa yang kita bisa baca dari sini? Sebenarnya sih kalau kalian perhatikan, balance sheet-nya ini kan turun. Apa artinya, guys? Kalau balance sheet turun, biasanya kemampuan dari Fed itu untuk membeli obligasi itu makin turun. Kalau semakin turun, maka uang beredar sebenarnya makin lama makin turun. Nah, kalau kalian perhatikan datanya, Fed balance sheet itu meningkat sejak 2020, waktu pandemi Covid ya, di mana Amerika Serikat menurunkan suku bunga, dan di saat yang sama The Fed memberikan stimulus dengan membeli terus obligasi pemerintah mereka sehingga suplai uangnya itu meningkat. Ya, disinilah waktu itu terjadi yang namanya alt season. Alt season, Bitcoin bull run luar biasa signifikan tinggi. Tapi di fase sekarang kita tidak sama, karena justru balance sheet-nya turun. Ya, uang beredar istilahnya turun. Makanya kondisi sekarang ini tidak ada alt season yang digembar-gemborkan mirip seperti 2021 kemarin. Gitu. Jadi fakta yang kita nggak bisa lupakan ini. Tapi nanti kalau sudah mulai stabil inflasinya, harusnya balance sheet ini akan mulai stabil dan tidak akan mengalami penurunan kembali. Dalam artian setelah The Fed 1 Desember kemarin sudah mengatakan kita akan mengakhiri QT, sebenarnya balance sheet ini bisa dibilang akan stabil, akan flat kayak yang di sini, guys. Ini kayak flat gini.
Ya, setelah itu baru akan ada, I don't know, mungkin ada QE lagi atau seperti apa sehingga balance sheet-nya kembali turun atau kembali menguat ya. Kalau dia QT dia akan turun, tapi kalau QE dia akan naik, guys. Gitu. Yang kita ekspektasikan adalah kalau ada pengumuman QE, moga-moga nanti balance sheet-nya bisa naik lagi atau uang beredarnya bisa naik lagi. Gitu. Jadi saling berkorelasi ya. Kemudian juga Scott Bessent, Menteri Keuangan Amerika Serikat, mengatakan ekonomi Amerika Serikat lebih kuat dari yang diharapkan. Ya, dia mengatakan pada CBS News bahwa perekonomian lebih baik dari yang diperkirakan dan memprediksi pertumbuhan PDB-nya akan meningkat 3%. Nah, ini juga penting guys. Kalau Amerika Serikat dalam kondisi resesi, otomatis kepercayaan publik sama Amerika Serikat juga akan turun. Biasanya saham-saham juga bakalan turun. Sentimen negatif pada kripto bisa aja turun diakibatkan karena masalah krisis atau mungkin masalah pertumbuhan ekonomi yang kurang begitu bagus ya. Sehingga logikanya itu kalau ekonomi Amerika Serikat kurang bagus, maka mungkin orang-orang akan mencari aset-aset berisiko. Bukan, orang-orang akan mencari aset-aset yang lebih aman. Gitu, contohnya emas mungkin atau ya ekspektasi kita kan ke kripto. Cuman seringkali kripto ini ngikut sama pergerakan indeks saham Amerika Serikat karena dianggap sebagai risk asset. Jadi kalau seandainya ekonomi Amerika Serikat memburuk, yang kita khawatirkan adalah justru orang menganggap kripto itu aset berisiko sehingga mereka nggak mau masuk. Gitu. Itu sih yang kita khawatirkan. Nah, jangka pendek ada Bitcoin OG baru aja deposit teman-teman ke Hyperliquid dengan pasang open long position 5 kali ya. Jadi kalau whales itu trading dia nggak pakai leverage besar guys. Dia pakai modal gede tapi leverage-nya itu paling 5 kali, 10 kali. Ya, itu pun juga bisa dibilang mereka punya resiko yang terukur gitu. Jadi ini bisa kalian pelajari sih sebenarnya. Nah, sekarang gimana nih Bitcoin? Apakah Bitcoin masih punya opportunity buat menguat lagi atau seperti apa? Nah, kita lihat dulu di time frame besar ya, teman-teman. Ya, aku pakai chart yang ini aja dah. Nah, kita akan dapat closing weekly hari ini atau jam 7 pagi nanti. Closing weekly ini bakalan menjadi level yang penting atau apa namanya? Movement yang penting buat kita nantikan. Teman-teman, ini Bitcoin di time frame weekly sementara kita melihat pergerakan Bitcoin masih turun. Ya, opportunity buat closingnya adalah mungkin bisa spinning top kayak gini, candle spinning top dengan ekor yang di bawah jauh ya. Tapi bisa dibilang ini tren mungkin masih belum selesai dan ekspektasi kita Bitcoin masih bisa menguat lagi untuk dia turun lagi ke bawah nanti. Gitu. Jadi buat teman-teman yang menantikan Bitcoin ini udah selesai turun atau belum? Kalau menurutku sih belum ya guys. Bitcoin masih bisa koreksi lagi ke depan. Jadi kita masih mengantisipasi hal tersebut. Manfaatin momentum buat teman-teman yang masih punya barang. Kalau teman-teman lagi cari momentum exit, seandainya dia bisa hit level 96.000, pelan-pelan kurangi posisi kalian. Terutama dari altcoin ya yang nggak punya rencana buat hold jangka panjang. Ini kan kemarin kalian udah telat exit ya. Harusnya teman-teman exit di kisaran level 100 ribuan. Tapi karena nggak kejadian, maka ini adalah momentum teman-teman juga buat yang pengen exit. Gitu. Tunggu dia naik sampai 96 ribuan. Gitu. Mungkin kita bisa manfaatkan untuk short lagi untuk dia mungkin bisa turun sampai 70 ribuan, guys. Gitu. Sementara sih dari weekly jangka besarnya masih koreksi, masih turun. Lalu gimana untuk jangka yang lebih kecil? Nah, ini Bitcoin di time frame daily ya, teman-teman. Bitcoin di time frame daily aku sendiri melihat dia masih dalam proses koreksi atau penurunan. Ya, ini kalau kalian perhatikan cukup rapi ya, bergerak dalam satu channel, menurun. Ekspektasi kita adalah kita lagi on running mencari wave 4. Nah, ini sebenarnya salah satu outlook sih, skenario kedua saya ya. Jika seandainya Bitcoin mantul di sini, kita ekspektasikan dia bisa naik sampai 96 ribuan. Kisaran area tersebut. Nanti di area tersebut dia akan ngepas sama yang namanya trend line yang akan menjadi level resistance gitu. Salah satu pertimbangan juga adalah ini guys. Syarat daripada wave 4 dia nggak boleh di atas dari wave 1. Kalau wave 1-nya ada di 104 ya, kurang lebih 104.000 lah ya. Di garis ini, maka
retracement ke wave 4 ini dia nggak boleh di atas dari 104 gitu. Jadi harapan kita adalah 96.000 sampai dengan 100 ribuan ini masih bisa dicapai, dan setelah itu ya siap-siap kita harus lepas barang untuk melihat pergerakan Bitcoin koreksi kembali. Itu pun kalau nanti Bitcoin dikasih kesempatan buat naik lagi ke atas gitu. Nah, ini kan kita belum pasti nih teman-teman, karena Bitcoin baru ketahan di kisaran level 87.000. Nah, level 87.000 itu adalah level yang kita kemarin sempat ekspektasikan ya. Ini guys, kita pakai Fibonacci dari bawah ke atas ini. Tuh, kita lihat tepat banget si Bitcoin ini mantul di level 97.800-an. Ya kan? Kalian bisa lihat garisnya ini pas banget, guys. Nggak tahu kenapa Fibonacci golden ratio 61,8 ini benar-benar menjadi level hitnya Bitcoin pas kemarin ada penurunan terus dia mantul lagi naik. Itu. Nah, di sini kita ekspektasikan dia masih bisa menguat lagi ke atas. Ya, kita lihatlah kira-kira hari ini dia masih bisa recovery atau enggak untuk dia rally gitu. Kalau seandainya bisa, menurutku jangan dikejar lagi ya. Maksudnya jangan teman-teman FOMO ngelong, karena ini bahaya banget. Ini cukup riskan karena udah mau di penghujung penurunan gitu. After dia hit area tersebut, targetnya di wave 4, kita akan ekspektasikan Bitcoin turun lagi gitu, mencari area di bawah. Itu sih, mungkin bisa setup short nanti kalau dia udah benar-benar terkonfirmasi bakalan turun. Itu sih teman-teman dari outlook saya buat Bitcoin. Hari ini bakalan volatil karena hari Senin. Biasanya juga para trader yang sebelumnya libur akan kembali aktif berdagang. Jadi siap-siap dengan volatilitas yang terjadi. Harapannya moga-moga Bitcoin bisa dikasih naik. Nah, kalau skenario ini terjadi, maka bulan Desember akhir ya menjelang tahun baru mungkin kita sudah berada di fase-fase penurunan, guys. Ya, fase-fase penurunan after wave 5 ini terbentuk, mungkin kita baru akan melihat Bitcoin ini ada yang namanya recovery gitu. Recovery ekspektasinya sih cukup besar ya. Moga-moga dia bisa mulai melanjutkan fase kenaikan. Itu aja sih. Jadi ini udah deket banget sama target kita ya. Wave 5 aku belum bisa gambarkan di mana karena kita harus tahu dulu mentok wave 4 ini di mana. Baru kita bisa ekspektasikan wave 5 ada di mana. Kalau sekarang masih belum bisa, guys. Tapi Bang, FOMC bakalan breakout itu tembus. Iya guys, kalau kita melihat dari probability interest rate decision ya pada FOMC tanggal 11 Desember nanti, memang, nah ini guys event penting minggu ini. 2 hari 21 jam ke depan, tanggal 11 Desember, kita akan ada FOMC meeting jam 2 pagi. Ya, ini keputusan suku bunga bakalan penting. Sejauh ini sih market kemungkinan sudah price in. Market ini sudah gerak duluan, market sudah positif duluan sebelum the Fed rate cut gitu. Ya, artinya apa? Artinya ya kemungkinan yang saya khawatirkan adalah sell the news. Ya, ketika Fed pangkas suku bunga, jangan-jangan nanti sell the news. Itu yang kita sedang khawatirkan gitu. Perkara nanti dia bakalan lanjut positif naik, ya moga-moga bisa naik lagi gitu. Tapi kalau enggak ya teman-teman harus antisipasi hal tersebut ya. Menurutku sih jangan FOMO dulu di fase kayak gini karena secara structure Bitcoin masih turun. Kalaupun kamu mau ambil opportunity nanti bisa dengan syarat seperti ini. Bitcoin kalau dia mampu tembus di atas 104.000, ini adalah antisipasi kalian ya. Antisipasinya adalah kalau Bitcoin sampai tembus 104.000 dan close di atas, itu artinya structure 5 wave penurunan ini sudah gagal. Kalau 5 wave penurunan ini gagal, maka kita sudah memulai structure yang baru untuk siap-siap uptrend kembali gitu. Tapi menurutku sih berat ya kalau melihat volume Bitcoin yang belakangan cenderung rendah. Kalaupun Bitcoin coba naik, bentar lagi ada dam lagi. Maksudnya Bitcoin mencoba buat naik kan di beberapa kesempatan di sini. Tapi tiap kali dia mencoba naik, itu kan selalu ada penurunan yang lumayan signifikan dalam. Itu berarti adalah ya buyer nggak sekuat itu, guys. Kita juga harus realistis dengan kondisi yang ada. Itu sih. Nah, kalau kamu mau cari mau tambah muatan yang banyak, itu di sini. Tunggu dia turun ke wave 5.
Ya, tunggu dia turun ke wave 5 baru kamu serok lebih banyak. Jadi let's say kalau kamu mau keluar di harga-harga saat ini, mungkin bisa di 96.000 atau 95.000, atau kalau dia bisa dibawa naik lebih tinggi lagi ke 100.000 bisa exit di sana. Nah, ini kita nggak tahu nih kepastiannya dia bakalan naik sampai mana. Tapi pada intinya adalah kalau teman-teman terlambat exit misalkan nanti, nggak apa-apa sih, teman-teman bisa simpan aja. Tapi ingat dia bakalan turun dulu ke bawah gitu. Setelah wave 5 ini kita akan melihat ada recovery juga pada market gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman nggak exit sekarang nggak apa-apa sih gitu. Tapi teman-teman harus menyadari kalau Bitcoin masih bisa turun. Masih bisa turun, masih punya opportunity buat koreksi. Kalau yang pengen tambah muatan bisa tambah muatan di bawah nanti. Gitu. Ekspektasi kita adalah dia bisa recovery nanti. Gitu. Ini masih akan recovery, cuman takes time, guys. Jadi dibawa turun dulu. Bang, modal rendah berapa awal pemula mau coba? Waduh, kalau kamu mau trading, menurutku sih pakai modal yang siap kamu resikokan. Misalnya kamu punya total duit 10 juta, jangan pakai 10 juta semuanya. Pakai aja sejuta guys, 10% dari yang kamu punya buat kamu belajar. Atau kamu bisa cek beberapa platform yang menyediakan demo account. Nah, itu kalau kamu bisa belajar trading pakai akun demo. Jadi nanti kamu nggak kehilangan uang yang kamu punya gitu. Karena kalau kamu nyemplung petantang-petenteng bawa uang semua, ya udah banyak orang yang rugi di sini. Ibarat teman-teman ini adalah apa ya namanya? Ini adalah kayak mancing ya teman-teman. Kayak mancing, kamu bisa dapat ikan di sini, bisa juga kamu kehilangan umpannya kamu gitu. Jadi modal yang kamu pakai itu ibarat umpan. Kalau kamu belum siap dapetin uang banyak, jangan pakai umpan yang besar. Ya kan, makin besar umpannya kan makin besar ikan yang kamu dapat gitu. Tapi kamu harus hati-hati karena yang namanya trading itu marketnya ombaknya itu cukup liar, guys. Ombaknya itu tidak bisa diprediksi. Ya, jadi jangan sampai kamu tersapu ombak. Makanya jangan pakai leverage kegedean, jangan pakai margin kegedean. Gitu. Ini kayak mancing. Mancing uang ya. Mancing uang bisa-bisa kesapu arus. Nah, itu dia. Menurut saya sih ada kemungkinan kita bakalan naik dulu jangka pendek. Ya, kita masih belum patah soalnya trennya. Jadi secara tren ini kan gini guys. Bentar. Ini kita bisa bilang sebagai low, ya ini L atau low. Ini adalah higher low, ya kan? Ini juga higher low. Kalau structure market itu higher low, ini kemungkinan masih bisa naik guys. Gitu, masih bisa naik. Kecuali kalau di sini kalau proses ini ya dia sampai turun di bawah dari level 83. Nah, ini kita udah ganti structure. Gitu. Kalau melihat dari performa saat ini, apalagi tadi pagi kita lihat Bitcoin ngepump ya. Nah, ini kemungkinan dia masih bisa naik gitu. Ya, nantikan lah ya, moga-moga bisa hit area 96 ribuan. Oke. Apakah exchange bangkrut semua karena ada regulasi P2SK? Enggak, guys. Enggak semua exchange bangkrut ya. Cuman bakalan mempersulit sih bisnis exchange di Indonesia gitu. Ini kan belum disahkan. Ya, menurutku sih masih bisa kemungkinan dinego lah ya. Moga-moga nanti ada amandemen, ada pembaruan rencana undang-undang tersebut sehingga bisa diperbaiki lagi secara regulasi. Karena benar seperti apa yang dibilang oleh foundernya Thrift, kalau kripto itu kan liar ya teman-teman. Kalian bisa lihat lah banyak sekali yang namanya hacker ya. Dan kalau semua uang dari exchange itu ditaruh di satu custody, itu gimana? Apalagi kita tahu keamanan data negara kita itu lemah ya. Itu bisa membahayakan semua orang yang naruh uang di exchange lokal gitu. Menurutku sih gini, kalau kamu punya uang sangat banyak, kamu beli cold wallet Trezor atau mungkin Ledger atau apapun lah yang kamu percaya. Kamu beli alat itu tujuannya buat apa? Buat menyimpan Bitcoin yang kamu punya atau Ethereum yang kamu punya. Gitu. Simpan di sana dan itu akan sangat safe, teman-teman. Selama kamu rumahnya nggak kemalingan dan kamu selalu ingat seed phrase-nya, itu bakalan sangat aman. Gitu. Nggak apa-apa spending uang 1 juta, 2 juta buat beli alat
ya kan, yang bisa menyimpan ratusan juta uangmu atau miliaran uangmu gitu. Kalau simpan di exchange memang tidak akan 100% aman gitu. Oke. Menurutku sih masih digodok, moga-moga nanti ada apa namanya, ada pemberitaan yang lebih menguntungkan untuk para investor. Tadi paham karena Michael Saylor ajak beli. Sebenarnya sih kalau kita melihat dari structure teman-teman, kalau kita melihat dari structure-nya lumayan menarik sih untuk Bitcoin. Kenapa? Karena gini guys, ini kita lihat dia udah turun 5 wave ya. Ini wave 1, ini wave 2-nya, ini wave 3, ini wave 4, ini wave 5 gitu. Jadi secara structure ini memang sudah turun. Cuman nah rally-nya ini kita belum tahu nih. Rally-nya ini kita belum tahu apakah ini akan menjadi ABC correction atau ini bisa jadi 5 wave impulsif gitu. Nah, ini tergantung sama pergerakan Bitcoin ke depan. Kalau seandainya dia 5 wave impulsif, kita masih punya opportunity ke 96. Tapi kalau dia hanya 3 wave, berarti ABC correction, ya kita antisipasi jangan-jangan dia bisa turun setelah capai level 93.000 gitu. Sementara sih gitu. Michael Saylor ajak beli lumayan ya, bisa memberikan impact kenaikan. Oke, saya rasa gitu aja buat update pagi kali ini. Saya nggak lama-lama teman-teman, nanti rekamannya teman-teman bisa cek langsung di YouTube karena kita juga kebetulan ada rekam ya. Moga-moga nanti bisa teman-teman ulangi lagi, terutama yang baru join di live kali ini. Itu nanti sore mungkin kita akan coba buat sapa teman-teman lagi, kita update outlook-nya Bitcoin sekaligus bahas altcoin yang teman-teman request. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, atau follow juga kalau teman-teman ada di TikTok. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman pengen join misalkan di komunitas Telegram kita, bisa guys join di komunitas Telegram aku ini ya. Di seputar investasi. Yang join di sini lumayan keren-keren teman-teman. Ada Pak Purbaya, ada ada teman-teman yang lain juga yang banyak sharing, banyak diskusi, ya kan. Sharing outlook, ada yang sharing analisa, monggo-monggo aja teman-teman. Kita feel free, sama-sama bisa belajar. Gitu. Jadi informasi lebih lanjutnya ada di kolom deskripsi video ini atau di link bio. Itu nanti ada link tree di sana, silahkan diklik link tree-nya, nanti akan bisa mengarahkan ke teman-teman ke komunitas Telegram kita. Oke, gitu aja teman-teman. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre. See you. Ya, nanti sore kita akan bikin live lagi.